Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan momen sejarah yang menjadi suatu puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk bebas dari penjajahan. Deklarasi kemerdekaan ini bukanlah peristiwa yang tiba-tiba atau tanpa perencanaan, namun merupakan buah dari pertemuan gagasan, idealisme, dan kebulatan tekad yang muncul dari rentetan peristiwa di sejumlah tempat yang melibatkan berbagai elemen anak bangsa, salah satunya yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Jadi hari ini kami akan menceritakan peristiwa Rengas Dengklok. Bagaimana ceritanya? Intro dulu. Pertama kali mendarat di Indonesia itu tanggal 1 Januari 1945 di Tarakan, yang dulunya masuk wilayah Kalimantan Timur. Nah, kedatangannya Jepang ke Indonesia itu disambut dengan baik banget. Mereka juga pada saat itu menjanjikan bahwa mereka akan memberikan Indonesia kemerdekaan selagi mengusir penjajah Belanda. Mereka saat itu kayak, jangan khawatir Indonesia, aku akan usir mereka jauh-jauh ke sana. Kalian tahu, ternyata malam penjajah Jepang itu dikenal sebagai salah satu masa paling kelam di sejarah. Nah, maju sedikit, ini awal mula peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi di 1945 itu nggak bisa lepas dari kedudukan Jepang yang pada saat itu di Perang Pasifik sudah mulai terdesak. Jadi, di akhir tahun 1943, Jepang yang kondisinya sudah mulai terhimpit berusaha untuk mendapat dukungan dari rakyat Indonesia dengan janji-janji kemerdekaan yang juga dikenal dengan janji Koiso. Ketika Insinyur Soekarno saat itu menanyakan janji tersebut, mereka yang kayak nggak tahu. Yang akhirnya Soekarno marah meminta Jepang untuk membuat sebuah badan yang tugasnya untuk merancang dan mempersiapkan berdirinya negara yang merdeka dan berdaulat. Badan tersebut dikenal dengan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di sisi lain, dalam Perang Pasifik, Jepang terus kalah dari tentara sekutu Tiongkok, Amerika Serikat, Britania Raya, Uni Soviet, dan Belanda. Sampailah pada puncaknya yaitu peristiwa bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Nah, tentu saja dengan dua bom atom yang dijatuhkan di negara mereka, kondisi politik sama ekonominya Jepang saat itu langsung lumpuh seketika. Jepang yang ibaratnya sudah di ujung tanduk, akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 menyerah begitu saja tanpa ada syarat kepada para sekutu. Kabar bahwa Jepang sudah kalah akhirnya sampai juga di Indonesia. Salah satunya adalah pada para golongan muda Indonesia di kota Bandung. Jadi ceritanya gini, salah satu anggota golongan muda sedang mendengarkan radio BBC, yang padahal BBC sangat ditentang oleh Jepang. Begitu ia mendengarkan radio BBC mengatakan bahwa Jepang telah dibom sama Amerika Serikat. Golongan muda pun mempersiapkan diri mereka di malam hari. Tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mengadakan sebuah rapat yang menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia mestinya tidak tergantung sama pihak-pihak lainnya, termasuk Jepang. Dan pada malam itu juga, jam 10 jam 22.00, golongan muda yang diwakili oleh Wikana dan Darwis langsung menemui Soekarno dan Muhammad Hatta. Datanglah mereka ke Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Di sana, para anggota pun bilang sama Soekarno dan Hatta, "Hey guys, ini waktunya kita merdeka. Kami rasa kalian harus memproklamasikan Indonesia esok hari, tanggal 16 Agustus 1945. Jepang sudah kalah, kalau tidak diproklamasikan akan terjadi keributan yang sangat besar."
Nah, Insinyur Soekarno saat itu kaget dong dengan perintah tersebut. Dilansir dari konflik di balik proklamasi tahun 2010 yang disusun sama Santa, Soeharto, dan Dorothea ini, Rini Yunarti, Insinyur Soekarno pada saat itu bilang, "Inilah leherku, saudara boleh membunuh saya, sekarang juga saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI karena itu saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok." Nah, karena mereka gagal untuk membujuk Soekarno untuk memproklamasikan Indonesia besok hari, jadinya golongan muda kembali berdiskusi berencana bagaimana caranya mereka bisa merebut kekuasaan. Tetapi ternyata enggak semua rencana didukung oleh anggota PETA, Pembela Tanah Air. Keputusan yang akhirnya disetujui adalah kesepakatan untuk mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta ke suatu tempat, supaya mereka bebas dari segala pengaruh pihak Jepang. Jadi, karena tadi Soekarno bilang harus tanya dulu sama wakil-wakil PPKI, sementara PPKI tersebut sendiri masih terikat dengan Jepang. Jadi mereka mau mengamankan Soekarno dan Hatta, jangan sampai ketemu sama pihak Jepang dan mengubah pikiran mereka. Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945 sekitar pukul 3 dini hari, operasi penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta pun dimulai. Golongan muda bersama Sodako Singgi, salah satu anggota PETA Pembela Tanah Air, membawa Soekarno-Hatta ke Resdengklok. Awalnya, mereka ditempatkan di sebuah gubuk yang berada di pinggiran kali dekat sawah. Kondisinya sangat tidak layak. Tapi, di atas usulan Ki Haji Darip, akhirnya mereka dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Dipilih rumah seorang saudara Tiongkok yang bernama Di Jiao Qisiong. Nah, Resdengklok dipilih bukan sembarangan. Itu karena wilayahnya tersebut dianggap aman karena cukup terpencil dan sana juga ada jarak tentara PETA Pembela Tanah Air. Dan selama di Rengas Dengklok, golongan muda segera meyakinkan Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bahkan mereka juga sudah mengibarkan bendera merah putih sebagai persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di saat yang sama, ada juga diskusi di Jakarta yang terjadi antara golongan tua yang diwakilkan oleh Ahmad Subarjo dan golongan muda yang diwakilkan oleh Wikana. Golongan muda dan golongan tua sudah sepakat bahwasanya tempat yang cocok untuk memproklamasikan kemerdekaan harus berada di Jakarta. Proklamasi juga harus diselenggarakan tanpa campur tangan Jepang. Akhirnya, setelah mencoba untuk meyakinkan mereka, Soekarno dan Hatta pun setuju. Habis itu, golongan muda mengantar Ahmad Subarjo ke Resdengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta. Rumor Bapak Ahmad Subarjo ini sampai menjaminkan hidupnya bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan besok pada 17 Agustus 1945. Dan karena hal itu, golongan muda yang ada di Resdengklok membiarkan Soekarno dan Hatta lepas dan kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, tepat di rumah Laksamana Maeda, seorang kepala perwakilan Angkatan Laut Jepang, dilakukan musyawarah naskah proklamasi. Naskah tersebut ditulis oleh tangan Soekarno berdasarkan ide dari Ahmad Soebarjo dan Muhammad Hatta. Setelah selesai disusun dan disetujui, naskah tersebut akhirnya diketik oleh Sayuti Melik. Muhammad Hatta kemudian bilang begini, "Semua yang hadir di sini tolong tanda tangani naskah proklamasi ini." Soekarno, seorang anggota golongan muda itu, menolak hal ini. Dia minta tolong hanya Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani teks proklamasi tersebut. Akhirnya mereka menyetujui itu dan mulai menandatangani proklamasi tersebut, dan setelah menandatangani musyawarah pun diakhiri dengan rencana besok paginya akan dilakukan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ada fun fact nih guys, sebenarnya untuk membacakan teks proklamasi tersebut ada dua pilihan tempat, antara lapangan Ikada yang sekarang menjadi lapangan Monas, atau yang kedua rumah Soekarno. Setelah dipikir baik-baik, yang terpilih ada rumahnya Soekarno. Dipilihnya rumah Soekarno tersebut bukan tanpa alasan, tapi itu semua untuk menghindari kericuhan antara penduduk Indonesia dan tentara Jepang yang pada saat itu masih berkeliaran di Indonesia. Yang mana lagi terdapat rumor-rumor yang menginformasikan bahwa Indonesia akan diproklamasikan kemerdekaannya, yang membuat tentara-tentara Jepang berjaga-jaga di lapangan Ikada. Nah, akhirnya pada 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi didampingin dengan Muhammad Hatta dan disaksikan beberapa tokoh lainnya, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan tegas dan lantang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia,
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah membacakan teks tersebut, orang-orang yang hadir semuanya meneriaki kata-kata "Merdeka, merdeka, merdeka". Gak lama setelahnya, dikibarkanlah bendera kecintaan kita semua, yaitu merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya. Baiklah, mungkin sebelum mengakhiri video kali ini, kayaknya akan seru ya bahas fakta apa saja di balik kemerdekaan kita. Ternyata pada saat itu Soekarno sedang menderita penyakit malaria dan bahkan ia tertidur 2 jam sebelum pembacaan proklamasi. Naskah asli dari proklamasi itu sempat dibuang karena dianggap tidak diperlukan lagi. Untungnya, naskah asli tersebut ditemukan oleh seorang tokoh pers bernama B.M. Diah di tempat sampah. Rekaman yang sering kalian dengar itu memang bukan rekaman langsung pada saat pembacaan proklamasi, melainkan itu merupakan rekaman ulang sekitar 5 tahun setelah kemerdekaan. Akhirnya sudah selesai sesi pertemuan kita kali ini guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.